Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Indra Darmatama. Saya berasal dari SMA Perguruan Rakyat 1 dan pada debat kali ini saya akan menjadi tim pro pembicara 1 yang mengangkat tema mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Saya dengan terbuka setuju dengan pernyataan Dewan dengan mosi mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Perlu kita sadari bahwa pendidikan adalah proses yang menjadi komponen fundamental dalam segala aspek kehidupan yang ada dalam bermasyarakat dan bernegara. Sehingga pendidikan tidak dapat dianggap sepele dalam praktiknya, guna menciptakan masyarakat yang memiliki intelektualitas yang tinggi dan sumber daya manusia yang unggul dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Walaupun pendidikan tersier tidak masuk dalam komponen primer, namun, belajar tentu menjadi komponen primer dalam kehidupan manusia. Tak jarang, masyarakat Indonesia keliru dengan aspek pembelajaran wajib selama 12 tahun, padahal kegiatan pembelajaran adalah proses yang tidak mengenal usia, waktu, dan tempat. Dan bila mana saya diberikan kesempatan memberikan contoh seberapa pentingnya pendidikan itu, saya akan mengambil latar tempat India. Setelah mendapat pendidikan Inggris, masyarakat India baru berani melawan kolonialisme Inggris. Tepatnya pada tahun 1837, masyarakat India diberikan pendidikan oleh kolonialisme Inggris dan baru merdeka pada tahun 1947. Data tersebut membuktikan bahwa seberapa penting pendidikan bagi kehidupan bernegara dan kehidupan menjalankan kehidupan kemanusiaan. Namun, sayangnya pendapatan per kapita rata-rata daerah di Indonesia tergolong rendah yang menyebabkan masyarakat memilih meningkatkan kualitas hidup dengan bekerja demi mendapat makan di masa depan. Ini membuktikan salah satu kutipan tokoh bernama Suhoki yang menjadi aktivis pada tahun 1960 pada masa Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno. Beliau berkata, "Untuk apa belajar dengan perut yang lapar?" Sehingga proses peralihan pendidikan tersier dapat menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan dalam waktu dan tempat, karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, dalam proses digitalisasi, proses pembelajaran tersier secara daring membantu transisi masyarakat yang sangat tradisional menjadi paham secara perlahan dengan penggunaan teknologi dalam pentingnya digitalisasi yang sedang marak-maraknya di dunia pada saat ini. Lalu, dengan dilakukan pembelajaran tersier secara daring, biaya yang akan digunakan mahasiswa akan jauh lebih rendah dan membantu naiknya taraf kebutuhan primer masyarakat. Dan itu juga terjadi dari sudut pandang para pengajar yang menjadi dosen bagi para mahasiswa. Sehingga, saya berani menyimpulkan bahwa proses pembelajaran tersier secara daring akan menjadi solusi dalam meningkatkan taraf hidup dari aspek pendidikan maupun kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari. Dan mengingat kita manusia adalah pembelajar sepanjang hayat, maka kegiatan belajar bisa kita lakukan di mana saja, kapanpun, dan di usia berapapun. Sekian, kurang lebih mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.